Ilusi ini sama seperti Wang Lin. Matanya tertutup. Saat Wang Lin melayang ke udara, kelima lelaki tua itu benar-benar tercengang. Mereka memandang hantu di belakang Wang Lin dan menunjukkan ekspresi penuh hormat. Itu benar-benar leluhurnya. Leluhurnya telah muncul. Mungkinkah orang ini adalah orang yang selama ini dicari oleh leluhurnya? Kelima orang itu saling berpandangan. Saat itu awan merah mulai turun dengan deras. Ia tak lagi bergerak beberapa inci, melainkan puluhan kaki. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Dalam sekejap mata, ia turun 100 kaki. Diiringi serangkaian suara gemuruh, tak hanya seluruh kota setan langit runtuh, tetapi juga terbenam jauh ke dalam tanah. Dilihat dari atas, kota setan langit sudah tak ada lagi. Debu bahkan tak bisa ditendang ke atas karena ditekan langsung ke tanah. Sebuah cekungan besar muncul di tempat kota setan langit berada. Tidak berhenti di situ, retakan yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari cekungan. Mengikuti suara retakan tanah, cekungan itu terus bertambah dalam. Turunnya awan merah dan kekuatan langit belum berakhir. Setelah awan merah turun 100 kaki, ia tidak berhenti dan terus turun. Dari kejauhan, gumpalan awan merah ini tampak seperti bisa jatuh dari langit kapan saja. Saat awan merah terus turun, gemuruh guntur menggema di langit. Suara dahsyat ini menggema di seluruh dunia. Retakan di tanah menyebar dengan dahsyat. Mengikuti suara retakan, tanah dalam radius 5 km, 50 km, 500 km, 5.000 km hancur berkeping-keping. Bumi yang hancur seketika hancur menjadi debu karena tekanan. Kota setan langit yang ramai sudah tidak ada lagi. Wang Lin melayang di udara dan menjadi pusat tekanan kekuatan surgawi. Tubuhnya tetap tak bergerak seolah-olah tertidur. Tepat pada saat ini, Wang Lin seolah terbangun dari tidurnya. Ia tiba-tiba membuka matanya, dan saat ia membukanya, hantu iblis kuno di belakangnya juga membuka mata iblisnya. Pada saat ini, seolah ada kekuatan misterius yang mengendalikan tubuhnya. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke awan merah. Iblis kuno di belakangnya juga mengangkat tangan kanannya yang besar dan menekannya ke langit. Kalau diperhatikan lebih jelas, bukan Wang Lin yang bergerak lebih dulu, melainkan iblis kuno yang mengangkat tangan kanannya lebih dulu. Penghancuran Dao. Iblis kuno dan Wang Lin keduanya membuka mulut mereka. Tetapi suara itu datang dari mulut Wang Lin. Meski kedua kata itu ringan, saat diucapkan, energi iblis yang mengerikan meledak dari Wang Lin dan iblis kuno itu. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin menerjang awan merah di langit bagaikan pedang tajam. Dan iblis kuno di belakangnya pun mengikutinya. Guntur dari awan merah bagaikan gemuruh langit yang ganas. Awan merah terus turun, dan jarak antara Wang Lin dan awan merah semakin mengecil. Satu telapak tangan, awan hancur. Ketika telapak tangan iblis kuno dan telapak tangan Wang Lin mendarat di awan merah, tiba-tiba muncul hembusan angin kencang. Awan merah itu bagaikan lautan yang mengamuk, gemuruhnya menggema di angkasa. Tubuh Wang Lin tiba-tiba turun dari langit hingga ia mendarat di tanah. Saat ia mendarat, fluktuasi besar terpancar dan 5.000 km bumi yang hancur meluas menjadi 50.000 km. Bumi dalam jarak 50.000 km hancur. Setan kuno di belakang Wang Lin juga mendarat di tanah pada saat Wang Lin mendarat. Namun, tubuhnya tampak menjadi sedikit kabur. Kekuatan syurga tak terbendung, dan iblis-iblis kuno adalah makhluk hidup kedua yang menentang syurga dan berkultivasi. Mereka telah menghadapi pembalasan ilahi berkali-kali, dan tubuh mereka pulih dalam sekejap. Awan merah itu lenyap dari langit, tetapi pada saat ia menghilang, seberkas cahaya merah sepanjang 100 kaki tiba-tiba turun dari langit. Cahaya merah ini jauh lebih kuat daripada petir pembalasan ilahi sebelumnya. Bahkan levelnya tidak sama. Namun, target cahaya merah itu bukanlah Wang Lin, melainkan hantu iblis kuno di belakangnya. Iblis kuno dan Wang Lin sama-sama mengangkat kepala mereka, dan cahaya iblis tiba-tiba keluar dari mata iblis kuno itu. Cahaya surgawi merah. Sudah lama sekali aku tak menikmati rasanya. Saat cahaya merah itu turun, iblis kuno itu melompat ke udara dan melahap cahaya merah itu.
Cahaya merah memasuki tubuh iblis kuno itu dan menyebabkannya meledak. Tetapi ia segera membentuk kembali dirinya sendiri. Runtuh, terbentuk kembali. Runtuh, terbentuk kembali. Runtuh, lalu terbentuk kembali. Hanya dalam sekejap, iblis kuno itu runtuh 10.000 kali dan terbentuk kembali 10.000 kali. Tubuh besar iblis kuno itu terpaksa melayang kembali ke tanah. Kemudian gelombang kejut melingkar yang besar mulai menyebar dengan pusatnya. Gelombang itu tingginya lebih dari 30 meter dan menyebar seperti ombak besar yang menyapu daratan. Dalam sekejap, gelombang itu menyebar sejauh 5 km dan masih terus berlanjut. Serangkaian gemuruh menggema di seluruh daratan saat tanah dalam radius 5 km hancur sekali lagi, menciptakan gelombang kejut yang 10 kali lebih besar. Pada saat ini, semua yang berada dalam radius 50 km hancur berantakan. Awan merah telah menghilang sepenuhnya dari langit dan kembali normal. Setan kuno itu bersendawa, lalu matanya menampakkan kelelahan saat ia berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Temui aku di Danau Naga dalam 3 bulan. Suara setan kuno itu tidak sampai ke telinga Wang Lin, melainkan menyebar ke semua orang. Ketika setan kuno itu menghilang, Wang Lin melangkah maju dan ikut menghilang. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, kelima lelaki itu keluar dari reruntuhan dan saling memandang. Salah satu lelaki itu berteriak, "Ini pembalasan dewa terkutuk. Yundun, bocah nakal, kemarilah. Yundun, bawa pantatmu ke sini. Jika kau tidak muncul dalam 3 tarikan nafas waktu, orang tua ini akan melemparkanmu ke dalam danau naga dan menyegelmu di sana selama 100 tahun. Begitu lelaki tua ini mulai berteriak, mereka semua mulai berteriak sekeras-kerasnya, sambil melepaskan suara gemuruh yang menggelegar. Sebuah bayangan dengan cepat merayap keluar dari reruntuhan. Ketika bayangan itu mendengar teriakan para lelaki tua itu, ia tersenyum kecut sebelum menghilang dan muncul kembali di alun-alun kota kekaisaran. Pria itu dengan cepat berkata, "Cucu Yundun memberi salam kepada 5 kakek dan nenek. Ini adalah pemuda yang sama yang minum sepanjang malam dengan Wang Lin. Bajingan, kota setan langit sudah hilang. Kuberi kau waktu 3 bulan untuk memulihkan tempat ini seperti sedia kala, atau aku akan melemparkanmu ke Danau Naga dan menyegelmu di sana selama 100 tahun. 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Pria tua terakhir mendengus pelan. Kurung dia seumur hidup. Tubuh pemuda itu gemetar, lalu ia tersenyum kecut dan mengangguk. 5 leluhur, tenang saja. Cucumu pasti akan memulihkan kota iblis kuno dalam 3 bulan. Cari orang yang dipilih leluhur dan bawa dia ke Danau Naga dalam 3 bulan. Setelah kelima lelaki tua itu selesai berbicara, mereka melihat ke arah reruntuhan dan kemudian menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, ia berada lebih dari 5.000 km jauhnya. Ia segera menyebarkan indera ilahinya, lalu menarik nafas dalam-dalam, menyentuh tas penyimpanannya, dan mengeluarkan sebuah token. Token ini digunakan untuk memasuki gua misterius itu. Dengan benda ini, ia bisa memasuki gua kapanpun ia mau. Wang Lin menciptakan simbol berdasarkan informasi yang tertinggal di token. Kemudian, token tersebut melepaskan cahaya putih yang mengelilingi Wang Lin, lalu ia menghilang. Ia kembali lagi ke platform-platform yang dihubungkan oleh para naga yang dihormati. Begitu muncul, ia bergegas menuju gua. Setelah pembalasan ilahi berakhir, Wang Lin segera menyadari bahwa wilayah kekuasaannya telah mencapai puncaknya dan perlahan menyatu dengan energi surgawinya. Penemuan ini langsung mengejutkannya. Ujian hidup dan mati ascendant. Jika ada satu kesalahan, bukan hanya seluruh kultivasinya akan terbuang sia-sia, jiwa asalnya juga akan runtuh. Meskipun ia tidak tahu apakah ini akan mempengaruhi tubuh dewa kuno di luar, ia tidak mau mengambil resiko. Ascendant adalah ujian yang harus diselesaikan di tempat yang sangat aman untuk menghilangkan semua faktor eksternal guna memastikan peluang keberhasilan terbesar. Gua ini tidak diragukan lagi merupakan tempat terbaik untuk mencapai tahap ascendant. Wang Lin bergerak sangat cepat melewati platform satu persatu sebelum akhirnya tiba di luar gua. Dalam sekejap, ia melangkah masuk ke dalam gua yang familiar itu. Wang Lin langsung bergegas ke paviliun tempat ia menemukan kendi anggur. Setelah tiba, ia segera duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam sebelum menepuk tas penyimpanannya. Tak banyak giok surgawi yang tersisa di tasnya. Lagi pula, ia telah menggunakan banyak giok surgawi untuk melawan pembalasan ilahi. Wang Lin menggoyangkan tas penyimpanannya, dan semua giok langit langsung berterbangan. Lantai paviliun dipenuhi giok langit membentuk gunung kecil.
Sejumlah besar batu giok surgawi tersebar. Lalu mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanannya. Ini adalah kristal merah seukuran kuku jari. Saat kristal ini muncul, bahkan energi spiritual surgawi di sekitarnya pun terhenti. Seolah waktu berhenti sejenak dan kristal ini memancarkan samar-samar nuansa kekuatan surgawi. Kristal Ascendant, ini hadiah dari senior Zoe. Jika aku berhasil mencapai tahap Ascendant hari ini, aku tidak akan pernah melupakan jasa senior seumur hidupku. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, lalu menelan kristal di tangannya. Setelah melakukan semua ini, dia menutup matanya dan membenamkan diri dalam proses mencapai tahap Ascendant saat domain dan energi spiritual surgawinya menyatu. Waktu berlalu perlahan. Ekspresi Wang Lin masih setenang air sumur tanpa riak. Batu giok langit di sekitarnya terbakar dan berubah menjadi debu. Ia menyerap energi spiritual langit yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuhnya. Ketika seseorang mencoba mencapai tahap Ascendant, kristal Ascendant terbentuk di jiwa asalnya. Kristal ini seperti jantung jiwa asalnya. Kristal Ascendant milik Zoe adalah jantung kedua bagi Wang Lin. Tepat ketika Wang Lin mencapai tahap Ascendant, kota iblis langit mulai pulih dengan cepat. Sejumlah besar prajurit iblis berkumpul dari seluruh negeri iblis langit untuk membangun kembali kota iblis langit. Di menara hitam,